Perkenalkan, nama saya Teza Astriani dengan NIM D101-21478. Saya dari kelas B BT2 Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Hukum Internasional. Sebelum saya memperkenalkan judul dari materi yang akan saya presentasikan kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ke kalian mengenai apa itu hukum internasional. Menurut Mohtar Kosumatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, serta antara subjek hukum lain bukan negara. Selain itu, hukum internasional ini mengatur hubungan antar negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, dan juga memuat ketentuan untuk situasi konflik dan perang. Di dalam video ini, saya akan membahas salah satu contoh konflik antar negara yang melibatkan beberapa negara lain di dalam penyelesaian konfliknya. Judul dari materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah konflik Irak dan Kuwait pada Perang Teluk atau biasa disebut dengan Persian Gulf War tahun 1990 sampai dengan tahun 1991. Materi ini bertujuan untuk membahas mengenai konflik Irak dan Kuwait dalam Perang Teluk dengan menjelaskan bagaimana konflik Irak dan Kuwait dalam Perang Teluk bisa terjadi serta menjelaskan bagaimana upaya PBB dalam menyelesaikan invasi Irak terhadap Kuwait. Selanjutnya, latar belakang invasi Irak ke Kuwait. Faktor yang pertama ada faktor sejarah. Keinginan Irak menjadikan Kuwait bagian dari negaranya dikarenakan Kuwait memang dulunya bagian dari wilayah Irak karena berasal dari daerah kekuasaan Ottoman. Namun akhirnya terpisah akibat kolonialis Inggris. Sikap campur tangan Inggris ini bukan tanpa alasan. Inggris ingin melindungi ladang minyak Kuwait yang sewaktu-waktu bisa saja jatuh ke tangan Irak. Inggris beranggapan bahwa jika ladang minyak itu dikuasai Irak, maka harga minyak di dunia akan naik. Oleh karena itu, Inggris membantu Kuwait ketika menghadapi serangan-serangan dari Irak, salah satunya dengan mengirimkan pasukannya ke Kuwait. Faktor kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi Irak menjadi salah satu pemicu konflik ini, karena adanya kemerosotan ekonomi dan rusaknya infrastruktur Irak akibat perang melawan Iran. Kemerosotan ekonomi dan infrastruktur mendorong Irak untuk memperbaiki ekonomi dan infrastruktur yang ada di negaranya. Negara Irak pada saat itu pemasukannya tergantung pada ladang minyak, sedangkan pada saat itu minyak tergolong rendah di dunia. Rendahnya harga minyak dikarenakan adanya negara pesaing yang juga mempunyai cadangan minyak yang banyak. Rendahnya harga minyak di dunia mendorong Irak untuk meminta bantuan kepada Arab dan Kuwait. Namun kedua negara tersebut tidak merespon baik permintaan Irak. Akhirnya Irak melakukan berbagai upaya untuk mencapai keinginannya. Salah satunya dengan meminta uang kepada Kuwait dikarenakan Kuwait dituduh Irak telah mencuri minyak di wilayah Irak, disertai ancaman dari Irak. Namun Kuwait tetap kukuh terhadap pendiriannya dan tidak mau menuruti tuntutan Irak. Selanjutnya ada faktor ketiga, ada faktor ambisi Saddam Hussein. Saddam Hussein merupakan pemimpin Irak pada saat itu. Saddam Hussein sangat berambisi menjadi penguasa Arab dan menguasai Kuwait. Ambisi itu mendorong Saddam Hussein untuk memperkuat kekuatan militernya dan juga memperkaya perekonomiannya. Dengan menguasai Kuwait, maka menguasai ladang minyak yang begitu melimpah. Melimpahnya sumber daya alam berupa minyak membuat Kuwait menjadikan dirinya bisa mengontrol harga minyak, bahkan bisa menaikkan harga minyak bagi negara-negara yang membutuhkannya. Bahkan Irak membantu negara-negara Arab yang mengalami kesusahan untuk menarik simpati negara-negara Arab. Ketika negara Arab itu bersimpati kepada Irak, maka harapan Irak ke depannya yaitu mereka bisa mendukung Irak menjadi penguasa Arab. Akibat perang Irak melawan Iran, membuat perekonomian dan kekuatan militer Irak melemah. Ambisi lain Irak yaitu menguasai Kuwait. Dengan menguasai Kuwait, harapan ke depannya yaitu ekspor-impor Irak menjadi berjalan lancar. Selain itu, alasan lain ambisi Irak menguasai Kuwait yaitu karena Kuwait merupakan anggota tetap PBB, sehingga akan sangat menguntungkan Irak jika Irak bisa menguasai Kuwait. Dan faktor yang terakhir, faktor keempat, yaitu faktor Irak ingin menguasai ladang minyak. Ini adalah faktor pemicu konflik antara Irak dan Kuwait yang tentunya untuk menambah perekonomian di negaranya.
Berikutnya, upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Irak terhadap Kuwait dalam Perang Teluk. PBB cukup berperan banyak dalam penyelesaian invasi Irak terhadap Kuwait. PBB akhirnya turut melakukan penyelesaian invasi karena PBB beranggapan bahwa invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait merupakan bentuk pelanggaran. Oleh karena itu, PBB mencoba melakukan upaya perdamaian dengan mengirimkan resolusi damai kepada Irak untuk segera meninggalkan wilayah Kuwait dan berhenti melakukan invasi terhadap Kuwait. Yang pertama, pada 2 Agustus 1990, Irak telah menduduki Kuwait setelah melakukan invasi Kuwait. Sesaat setelah itu, PBB mengadakan rapat yang mempertemukan negara anggota PBB guna membahas mengenai invasi Irak terhadap Kuwait. Hasil rapat yang diselenggarakan PBB akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan resolusi 660 yang isinya meminta Irak untuk segera menarik mundur pasukannya. Dalam hal ini juga diberlakukan tanpa syarat bagi Irak untuk meninggalkan Kuwait. Namun resolusi PBB tersebut tidak dilaksanakan oleh Irak. Irak masih saja teguh dengan pendiriannya untuk menguasai Kuwait. Pada 6 Agustus 1990 melalui Dewan Keamanannya menginstruksi kepada Irak melalui resolusi 661 yang isinya berupa sanksi ekonomi kepada Irak, tapi PBB tetap membiarkan adanya bantuan kesehatan dan juga pangan bagi rakyat Irak. Embargo yang dilakukan oleh PBB dimaksudkan untuk membuat Irak kesulitan untuk memasok kebutuhan perang. Adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh PBB kepada Irak diharapkan kedepannya bisa menghentikan invasi Irak yang dilakukan Irak terhadap Kuwait. Harapan tersebut dikuatkan dengan melemahnya perekonomian Irak ketika sanksi ekonomi dari PBB dilaksanakan. Namun embargo diberikan PBB nampaknya tidak bergerak terhadap pendirian Irak. Irak tetap saja tidak mau mematuhi resolusi PBB sehingga Irak terus melakukan invasi terhadap Kuwait. Salah satu upaya PBB yang cukup penting untuk upaya membebaskan Kuwait dari Irak, salah satunya yaitu embargo kepada Irak, secara tidak langsung membuat Irak melemah. Resolusi 661 nampaknya tidak membuat Irak untuk segera meninggalkan Kuwait. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi. Pada tanggal 9 Agustus 1990, resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yaitu Resolusi 662. Resolusi ini isinya berusaha penegasan kembali supaya Irak segera meninggalkan Kuwait. Adanya resolusi ini, Dewan Keamanan PBB menjadi bukti upaya penyelesaian penyerangan Irak ke Kuwait secara damai. PBB masih menjalankan tujuannya untuk turut menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1990, akhirnya PBB melalui Dewan Keamanannya juga menerbitkan resolusi 664, yang dimana menginstruksikan Irak harus melindungi orang-orang asing, baik yang ada di Irak maupun di Kuwait. Konflik Irak dan Kuwait akan membawa dampak bagi sekitarnya, salah satunya bagi para warga negara asing yang di Irak maupun di Kuwait. Warga negara asing bisa saja dijadikan tameng oleh Irak untuk berlindung. Resolusi PBB ini dimaksud untuk melindungi warga negara asing dari dampak yang timbul akibat Irak terhadap Kuwait. PBB selain memberikan bantuan kesehatan dan juga pangan bagi Irak, juga memberikan keamanan tentunya bagi negara asing yang berada di wilayah Irak ataupun Kuwait. Warga negara asing perlu mendapat perlindungan dikarenakan konflik Irak dan Kuwait sedang gencarnya dilakukan, sehingga ditakutkan bisa memakan korban jiwa tak terkecuali bagi mereka warga negara asing yang tidak mengetahui mengenai konflik yang ada. Pada tanggal 25 Agustus 1990, PBB melalui Dewan Keamanannya menerbitkan resolusi 665 yang isinya berupa adanya tindakan sepadan yang dilakukan dalam situasi tertentu agar Irak mematuhi resolusi PBB. Selain itu, dalam resolusi 665 juga mengadakan pembentukan komite sanksi khusus untuk memantau embargo oleh negara-negara anggota PBB terhadap Irak. Tujuan dicetusnya sanksi tersebut yaitu untuk melemahkan Irak. Ketika Irak melemah, maka Irak akan meninggalkan Kuwait. Namun hal tersebut nampaknya juga tidak dilaksanakan oleh Irak. Irak masih saja kekeh akan pendiriannya, yaitu menginvasi Kuwait. Selanjutnya, PBB melalui Dewan Keamanannya juga menerbitkan resolusi 666 yang menyatakan bahwa Irak harus menghormati Konvensi Jenewa. Resolusi ini dikeluarkan karena Irak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada warga Kuwait yang dilakukan oleh tentara-tentara Irak. Resolusi ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk melindungi hak-hak asasi manusia Kuwait yang terkena
imbas dari adanya invasi Irak terhadap Kuwait. Pada tanggal 13 September 1990, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan Resolusi 666. Resolusi ini isinya mengenai pemberian hak kepada Komite Sanksi Nasional. Hak yang diberikan yaitu memantau pasokan perlengkapan kesehatan warga Irak maupun pasokan pangan bagi rakyat Irak masih terus terpenuhi atau tidak. Pemantauan kebutuhan manusia di Irak dilakukan oleh PBB atas dasar kemanusiaan. Irak memang telah melakukan pelanggaran atas tindakannya menginvasi Kuwait, tetapi rakyat Irak juga perlu adanya bantuan kemanusiaan, karena rakyat Irak juga menjadi korban dalam penyerangan Irak ke Kuwait. Pada tanggal 16 September 1990, PBB melalui Dewan Keamanannya kembali menerbitkan Resolusi 667 yang isinya menyatakan bentuk kecaman yang ditujukan kepada Irak atas aksi Irak mengubah pengaturan kependudukan warga Kuwait serta menghanguskan catatan resmi yang selama ini dijaga oleh Kuwait. Resolusi ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB karena tindakan yang dilakukan Irak sudah di luar batas, sehingga resolusi ini dikeluarkan untuk mengecam tindakan Irak terhadap Kuwait. Beberapa upaya damai telah dilakukan oleh PBB dalam melerai konflik Irak ke Kuwait. Namun, dari banyaknya resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, tidak satupun yang dilaksanakan oleh Irak. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 pada tanggal 29 November yang isinya berupa mandat yang ditujukan kepada anggota PBB untuk melakukan segala cara dalam usahanya mengusir Irak dari Kuwait. Rentan waktu yang diberikan kepada Irak untuk keluar dari Kuwait itu sampai tanggal 15 Januari 1991. Apabila dalam kurun waktu itu yang diberikan Irak belum juga meninggalkan Kuwait, maka tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap Dewan Keamanan PBB. Resolusi 678 merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB atas kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini muncul dikarenakan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tidak akan berpengaruh tanpa adanya pelaksanaan. Oleh karena itu, Amerika Serikat membantu PBB menghimpun koalisi internasional dalam usahanya untuk mengusir Irak dari Kuwait. Terbentuknya koalisi internasional dimaksud untuk melibatkan pasukan militer negara-negara anggota PBB dalam upaya militer PBB sebagai bentuk pelaksanaan resolusi 678. Dengan adanya koalisi internasional yang tergabung dalam militer PBB, harapan kedepannya yaitu bisa menyelesaikan konflik antara Irak dan Kuwait. Materi selanjutnya, penyelesaian dari konflik antara Irak dan Kuwait pada Perang Teluk tahun 1990 sampai dengan 1991. Berbagai upaya perdamaian terus diusahakan dalam usaha menyelesaikan konflik Irak dan Kuwait, salah satunya oleh PBB. Operasi Badai Gurun akhirnya dilakukan karena hingga tanggal 15 Januari 1991, Irak tidak kunjung meninggalkan Kuwait. Operasi Badai Gurun dilakukan oleh pasukan multinasional pada tahun 1991 yang melibatkan perang darat, laut, dan udara. Penyerangan gabungan tersebut dilakukan karena Irak tidak kunjung meninggalkan Kuwait. Sebelum adanya invasi Irak ke Kuwait, telah diadakan perundingan antara kedua negara, tetapi perundingan tersebut tidak bisa menyelesaikan konflik Irak dan Kuwait. Apa yang dilakukan oleh PBB sebenarnya merupakan bentuk simpati untuk membebaskan Kuwait dari Irak. Dengan segera, Presiden Amerika Serikat pada masa itu, George Herbert Walker Bush, mengambil tindakan tegas terhadap Irak setelah memperoleh izin untuk menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat pada tanggal 12 Januari 1991. Amerika Serikat mengirim bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain, baik negara-negara Arab dan Afrika Utara, kecuali Syria, Libya, Yordania, dan Pakistan. Kemudian datang pula militer Eropa, khususnya Eropa Barat, yaitu ada Inggris, Prancis, dan Jerman Barat, ditambah negara-negara Eropa Utara dan Eropa Timur, serta ada dua negara Asia, yaitu Bangladesh dan Korea Selatan. Sementara dari Afrika, Nigeria turut bergabung dalam koalisi. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah komando gabungan pimpinan Jenderal Norman Schwarzkopf serta Jenderal Colin Powell. Pasukan negara-negara Arab dipimpin oleh Legend Khalid bin Sultan. Lalu operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari 1991 pukul 3 dini hari waktu Baghdad yang diawali serangan-serangan udara masif atas Baghdad dan beberapa wilayah Irak lainnya. Target utama koalisi adalah untuk menghancurkan kekuatan angkatan udara Irak dan pertahanan udara yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan kapal Indo-koalisi di Laut Merah dan Teluk Persia. Target berikutnya adalah pusat komando dan komunikasi Presiden Saddam Hussein yang merupakan titik sentral komando Irak
dan inisiatif di level bawah tidak diperbolehkan. Koalisi berharap jika pusat komando rusak, maka semangat dan koordinasi tempur Irak akan langsung kacau dan lenyap. Target ketiga dan yang paling utama adalah instalasi rudal jelajah, terutama rudal Scud. Operasi pencarian rudal ini juga didukung oleh pasukan komando Amerika dan Inggris yang mengadakan operasi rahasia di daratan untuk mencari dan bila perlu menghancurkan instalasi rudal tersebut serta operasi di daratan. Irak melakukan serangan balasan dengan memprovokasi Israel dengan menghujani Israel dan Arab Saudi dengan serangan rudal Scud buatan Uni Soviet rakitan Irak yang bernama Al-Hussein. Untuk menangkal ancaman Scud, koalisi memasang rudal penangkis serta memaksimalkan sortir udara untuk memburu rudal-rudal tersebut sebelum diluncurkan. Irak juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur-sumur minyak di Kuwait dan menumpahkannya ke Teluk Persia. Sempat terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Soviet dengan Irak, namun ditolak oleh Presiden Amerika Serikat. Pada masa itu, pada tanggal 19 Februari, sementara Uni Soviet akhirnya tidak melakukan tindakan apapun di Dewan Keamanan PBB, meskipun Uni Soviet pada saat itu dikenal sebagai sekutu Irak, terutama dalam suplai persenjataan. Selanjutnya, Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer negara-negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari, pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dari invasi Irak dan Presiden Amerika yang berkuasa pada saat itu menyatakan perang telah usai. Baik, itu saja materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi kita semua dan mohon maaf apabila masih ada kekeliruan dan kekurangan di dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih.